Kembali lagi bersama saya di Mind Explorer Journal. Di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan bagaimana orang yang benar-benar jahat atau true evil itu muncul. Dari mengupas salah satu tokoh dari anime Attack on Titan, yakni Eren Yeager. Mau tahu bagaimana ulasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai, sehingga tidak ada informasi yang terpotong, dan jangan lupa tekan tombol subscribe di kanal YouTube ini, agar kalian tidak tertinggal setiap saya mengupload video baru. Buat kalian yang belum tahu apa itu Attack on Titan, saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton terlebih dahulu sebelum lanjut menonton video ini. Akan ada banyak spoiler di video ini, so berhati-hatilah kalau misalnya kalian belum menonton atau belum membaca manganya. Anime ini tidak seperti tipikal anime pada umumnya. Berkisah tentang manusia terakhir yang mengurung diri dengan dinding untuk melindungi diri mereka dari ancaman dari luar, berupa Titan atau raksasa. Eren Yeager, tokoh utama dalam kisah ini, adalah seorang anak dari seorang dokter. Singkat cerita, spoiler alert, tokoh ini mengalami perubahan yang cukup drastis panjang kisah Attack on Titan ini. Dia berubah dari awalnya yang mungkin dipersepsikan oleh audiens sebagai baik, menjadi tokoh jahat dalam keseluruhan kisah ini. Kenapa demikian? Dalam kisah ini, Eren Yeager bisa dibilang sangat menyayangi orang-orang terdekatnya. Dia menyayangi sahabat-sahabatnya, orang-orang di kotanya, serta orang di tempat kerjanya sebagai militer. Akan tetapi, dalam kisah ini, situasi mereka sedang dalam konflik. Mereka dicap oleh manusia-manusia yang berada di luar dinding atas dosa-dosa yang tidak mereka lakukan. Mereka dicap sebagai orang-orang terkutuk karena dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka yang bahkan mereka nggak tahu. Konflik ini menuntun mereka pada dua buah pilihan, memusnahkan atau dimusnahkan. Eren Yeager memilih untuk memusnahkan seluruh umat manusia di luar dinding tempat ia tinggal. Dengan kata lain, Eren Yeager memilih untuk melakukan genosida massal ketimbang ia dan orang-orang yang ia sayangi dimusnahkan karena dosa-dosa yang bahkan ia tidak lakukan. Anime ini menurut saya cukup menarik karena membuat penonton bertanya-tanya. Apa itu baik dan buruk? Bagaimana kita bisa mendefinisikan mana yang baik dan yang buruk? Anime ini juga sempat membuat saya berpikir, kok bisa ya Attack on Titan menjadi begitu populer? Dan setelah saya coba sedikit renungkan, ternyata kisah fiksi ini memiliki pendekatan yang agaknya unik dalam menunjukkan mana tokoh baik alias protagonis, dan mana tokoh jahat alias antagonis. Bahwasanya konsep moralitas yang ada dalam film ini sangat dekat dengan konsep moralitas realistis yang hadir dalam kehidupan nyata. Dalam film ataupun kisah fiksi, kita sering diberikan tokoh antagonis dan protagonis yang begitu kontras. Tokoh protagonis ditampakkan layaknya malaikat yang selalu berbuat baik, sedangkan tokoh antagonis ditampakkan layaknya setan yang selalu penuh dengan keburukan dan kebencian. Namun, pada dunia nyata, perbedaan antara orang yang baik dan jahat itu tidak sekontras itu. Jika kita mau melihat lebih dalam tentang tokoh-tokoh terkenal yang mungkin sering dianggap baik, kita akan menemukan bahwa mereka sebenarnya bukan sosok yang sempurna. Pasti akan ada sisi-sisi buruk yang mungkin jarang dibawa ke permukaan. Dan ini pun juga berlaku sebaliknya. Jika kita lihat tokoh ataupun pihak yang seringkali benar-benar dianggap jahat, kita akan menemukan bahwa banyak dari tindakan jahat yang mereka lakukan itu sebenarnya dijustifikasi dengan niat yang mereka anggap baik. Mereka mempercayai bahwa tindakan yang mereka lakukan itu adalah demi kebaikan. Misalnya nih, ketika Hitler melakukan genosida terhadap orang-orang Yahudi di Eropa, ia menganggap bahwa tindakan yang ia lakukan itu baik. Ia menganggap bahwa orang Yahudi sudah mengganggu kehidupan masyarakat Jerman sehingga mereka perlu untuk dibinasakan. Hitler melakukan tindakan genosida ini itu dengan anggapan bahwa ia melakukan itu demi kebaikan bangsa Jerman. Ketika Kekaisaran Ottoman membantai orang-orang Armenia, mereka menganggap juga bahwa tindakan yang mereka lakukan itu demi kebaikan. Mereka menganggap bahwa bangsa Armenia telah melakukan pengkhianatan terhadap Kekaisaran Ottoman. Mereka melakukan tindakan genosida tersebut, tindakan genosida terhadap bangsa Armenia, demi kebaikan Kekaisaran Ottoman. Pun juga ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di kota Nagasaki dan Hiroshima, mereka menganggap bahwa tindakan yang mereka lakukan itu demi kebaikan. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, maka perang tidak akan berhenti. Amerika Serikat beranggapan bahwa tindakan yang dia lakukan, genosida terhadap rakyat Hiroshima dan Nagasaki, itu juga dilakukan demi kebaikan, atau dalam hal ini kebaikan Amerika Serikat. Dan saya rasa fenomena ini juga mungkin dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Senior yang melakukan tindakan kekerasan pada saat ospek, karena ia menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya itu demi kebaikan junior. Seseorang yang mengekam pasangannya secara berlebihan karena ia menganggap bahwa hal itu dilakukan demi kebaikan pasangannya. Seorang pemeluk agama yang taat
melakukan tindakan pemaksaan ataupun kekerasan pada orang di sekitarnya dengan dalih ini untuk kebaikan kita bersama, dan sebagainya. Dari sini, sebenarnya saya berpikir bahwasanya niat baik itu tidak cukup untuk membuat diri kita menjadi sosok yang baik. Niat yang baik juga harus ditunjukkan melalui tingkah dan perilaku yang baik. Jika tidak, lalu apa yang membedakan diri kita dengan sosok Hitler, seperti sosok Eren Yeager? Dan anime ini sebenarnya sempat membuat saya berpikir dan belajar bahwasanya true evil, atau orang yang benar-benar jahat, itu tidak muncul dari motivasi atau keinginan yang bersifat buruk, seperti keserakahan, kesombongan, keangkuhan, yang mungkin sering ditampakkan dalam kisah-kisah pada umumnya. True evil, atau orang-orang yang benar-benar jahat, itu terkadang muncul dari seseorang yang memiliki pemahaman yang sederhana. Bahwasanya yang aku lakukan ini benar, demi kebaikan. Dan ia rela melakukan tindakan apapun itu, meski tindakan tidak etis pun rela ia lakukan, atau tindakan yang jahat pun rela ia lakukan, demi mewujudkan niatan yang ia anggap benar dan baik tersebut. Oke, mungkin sekian dulu untuk video saya kali ini. Jika kalian suka membaca tulisan seputar filsafat dan psikologi, saya juga sering menulis terkait dengan topik-topik ini di akun Quora saya. Bisa kalian cek aja di akun Quora saya. Dan jika kalian merasa video ini cukup informatif, silahkan tekan tombol like. Silahkan juga tekan tombol subscribe di kanal YouTube Mind Explorer ini, agar kalian tidak tertinggal setiap saya mengupload video baru, karena mungkin saya akan mengupload video secara rutin di sini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.